bahwa kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan keuangan belum bisa memuaskan seluruh warga Jabar. Sampai pelosok pedesaan masih mendapatkan jalan-jalan yang belum. Sabtu pagi, 21 Maret 2026. Udara dingin yang menyelimuti kawasan Jalan Diponegoro, Kota Bandung, tak sedikit pun menyurutkan langkah ribuan umat muslim. Halaman gedung sate berubah menjadi lautan manusia. Hamparan sajadah warna-warni berpadu dengan gema takbir yang mengetuk relung hati, menyambut hari kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa. Di saf terdepan, tampak Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, berbaur bersama jajaran pimpinan daerah lainnya. Kehadiran Wakil Gubernur Erwan Setiawan, Sekretaris Daerah Herman Suryatman, hingga jajaran pimpinan DPRD Jawa Barat menambah kehikmatan suasana salat Id berjamaah di pelataran ikonik kebanggaan warga Jawa Barat ini. Sebelum takbiratul ihram dikumandangkan, Gubernur Deddy Mulyadi naik ke atas podium untuk menyampaikan pesan yang cukup menyentuh. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan beban batin sebagai pemimpin, pengakuan jujur bahwa dirinya seringkali sulit tidur memikirkan warga yang belum tersentuh layanan kesehatan dan pendidikan yang layak. Dengan rendah hati, Deddy menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada seluruh masyarakat Jawa Barat atas segala kekurangan dalam melayani rakyat. Usai salat, suasana haru berubah menjadi hangat. Orang-orang saling bersalaman dan berpelukan. Salah satunya Rizky, pemuda asal Antapani yang sengaja datang lebih pagi. Baginya, salat di gedung sate bukan sekadar mencari suasana baru, tapi juga kesempatan untuk bertemu sosok yang ia sebut dengan sapaan akrab khas Sunda, Bapak Aing, merujuk pada sang gubernur. Seiring matahari yang mulai naik menghangatkan Bandung, jemaah perlahan meninggalkan lokasi dengan senyum di wajah. Idul Fitri di gedung sate tahun ini bukan hanya tentang ritual ibadah, tapi juga tentang kejujuran seorang pemimpin dan kegembiraan rakyat yang menyatu dalam rasa syukur yang sama. Lebaran hari ini Pak. Lebaran hari ini gimana Pak? Refleksi Pak. Lebaran hari ini bisa terlaksana dengan baik, dengan tertib, penuh riang gembira. Tapi di antara riang gembira itu Lebaran itu pasti ada tetesan air mata. Orang menyesali kesalahannya, ingat pada keluarganya yang sudah tidak ada, ingat pada keluarganya yang jauh. Itulah ciri dan tradisinya Lebaran. Tapi saya merasa bahwa pemerintah hari ini belum berbuat sesuai dengan keinginan masyarakatnya, sehingga tadi saya menyampaikan permohonan maaf bagi seluruh warga Jabar bahwa pemerintah belum bisa bekerja dengan baik, melayani kebutuhan masyarakat, memenuhi seluruh apa yang menjadi hak. Ya itu, saya kan kita sampaikan bahwa negara lain tuh membuatnya cuma pajak, negara Islam membuatnya cuma zakat. Nah kita ini kan rakyat suka iuran, ada pungutan, ada berbagai hal lah, ada zakat, ada pajak segala macam ya, banyak sekali. Tetapi kenapa kita nggak maju-maju? Kuncinya cuma satu, di negara lain jatah penyelenggaraan negaranya dikit, sehingga uang untuk kepentingan rakyatnya lebih banyak. Di kita ini jatah untuk penyelenggaraan negaranya kegedean. Itu yang terus-menerus ingin saya tekan, ingin saya perbaiki. Dan itu sekarang sudah mulai menampakkan hasil kan, dari realokasi anggaran provinsi kan sudah mulai kelihatan. Uang-uang provinsi terdistribusi dengan baik, terlihat kemana mengalirnya, tidak gelap. Pak Gub tadi menyatakan ini momen evaluasi untuk pemerintah daerah dan pusat seperti apa? Enggak, pemerintah daerah, enggak pusat. Momen evaluasi untuk pemerintah provinsi Jawa Barat. Evaluasinya itu nanti di RAPBD 2027 kan kita ini kalau dalam tafsir zakat kita ini kan amilin. Nah jatah amilin ini jangan kegedean. Sekarang kan kita dibatasi 30. Nah itu masih sudah bagus dibanding dulu kan ada 40, 60, bahkan ada 50, bahkan ada 70, 70-nya buat amilinnya penyelenggara negara. Nah, sekarang 30 itu kan karena jumlah pegawai yang sangat banyak, kemudian jumlah guru juga sangat banyak. Sehingga, tetapi saya berharap sih Jawa Barat nggak 30, bisa 25 atau 20. Oke, teman-teman, Ayo foto dulu. Ayo mari ada yang mau. Ayo nih. Ayo. Bahwa kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan keuangan
belum bisa memuaskan seluruh warga Jabar. Sampai pelosok pedesaan masih didapatkan jalan-jalan yang bolong dan berlubang. Masih didapatkan jaringan irigasi yang terbangun dengan baik. Masih didapatkan rumah-rumah rel yang bocor ketika hujan tiba. Masih didapatkan anak-anak yang bisa diterima di seluruh sekolah dengan sempurna. Masih didapatkan jeritan-jeritan kaum apa di setiap sudut kampung. Masih didapatkan masyarakat yang mengalami kesulitan membayar BPJS yang tidak terbayar atau tidak masuk dalam data penerima BPJS yang dibayar disubsidi oleh pemerintah. Seluruh rakyat itu semestinya tidak terjadi manakala kita secara sungguh-sungguh mengelola kemampuan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah, mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan apapun. Untuk itu, kami akan terus melakukan evaluasi, penanganan, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta maaf pada seluruh warga apabila ada belanja yang semestinya dibelanjakan kepada kepentingan masyarakat masih digunakan untuk kepentingan yang lain. Dalam perspektif lain, kita memahami Idul Fitri adalah sebagai sebuah peristiwa yang memiliki dua momentum. Momentum pertama adalah kita bersama-sama sebagai pribadi melakukan evaluasi, pembersihan diri dalam kaidah sudah kita melakukan tirakat tata bata dalam kaidah syariat kita melakukan puasa Ramadan selama 30 hari. Kaidah syariat itu merupakan kaidah oleh menurut kita yang menurut kita sampaikan semua kata ada dua hal yang mesti dilakukan. Yang pertama adalah kunci, yang kedua adalah kebenaran. Kunci artinya bahwa orang yang sampai belajar kesakti, apalagi belajar bermanfaat, itu tidak tidur atau begadang, tetapi mengurangi tidur itu terkurangi karena pikiran dan rasanya memiliki tanggung jawab yang kuat bagi kepentingan masyarakat. Maka pemimpin sejati adalah pemimpin yang tidak bisa tidur manakala rakyatnya yang lapar. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang tidak bisa tidur manakala ada rakyatnya yang tidak sekolah. Pemimpin yang sejati, pemimpin yang tidak bisa tidur manakala ada rakyatnya yang menghadapi berbagai kesulitan tanpa ada orang yang bisa diajak bicara. Maka pemimpin tidak tidur, artinya seluruh mata dan hati senantiasa tercurah bagi kepentingan rakyatnya dalam setiap waktu. Maka ruang-ruang layanan harus semakin terbuka, puskesmas harus semakin terbuka, rumah sakit harus semakin terbuka, gedung-gedung sekolah harus semakin terbuka, pusat-pusat layanan pemerintah yang berfungsi melayani dan mengayomi masyarakat semuanya harus terbuka. Tidak ada tidak bagi seorang dokter merawat pasiennya. Tidak ada kata tidak bagi seorang paramedis merawat pasiennya. Tidak ada kata tidak bagi seorang guru, kepala sekolah dan tenaga administrasi untuk menerima anak didiknya. Karena seluruhnya baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur merupakan kewajiban esensi negara. Dan negara pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengambil sebagai harta dari warga Jawa Barat. Saya tekankan sekali lagi, telah mengambil sebagian harta dan sebagian masyarakat Jawa Barat dalam bentuk layanan pajak, dan harta itu diambil oleh kita negara, dan kita bersumpah dalam sumpah jabatan kita bahwa kita akan mengelolanya untuk kepentingan rakyat.